Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bersama untuk membuat resume fundamental saham triwulan pertama tahun 2024, yaitu JSMR, JRPT, dan JSPT ya. Tujuan kita untuk membuat analisa ini adalah untuk bisa berinvestasi dengan nyaman, tenang ya. Dengan tujuan asalnya adalah untuk istilahnya itu menjadi pemilik ya, dalam artian kita memiliki saham, kemudian kita mendapatkan pembagian dividen, kemudian juga masalah capital gain itu akan secara bertahap juga kita akan dapatkan ya. Jadi tujuan kita yang seperti itu, sehingga kita bertrading dengan aman dan nyaman, terhindar dari saham-saham gorengan ya. Itu yang pertama. Kemudian analisa ini adalah sebagai bahan pertimbangan tambahan atau juga sebagai edukasi, bukan sebagai perintah untuk melakukan aksi beli atau jual ya. Baik, kita akan membahas JSMR, JRPT, dan JSPT. Bila Anda menemukan video ini dalam bentuk video pendek, maka silakan klik di bagian paling bawah itu tonton video atau link untuk mendapatkan pembahasan kita secara utuh ke seluruh ketiga sahamnya. Yang pertama ini JSMR atau Jasa Marga Tbk ya. Ini adalah salah satu perusahaan BUMN ya, yang bergerak di bidang layanan, penyedia layanan jalan tol dan bisnis yang terkait dengan itu ya. Konstruksi juga ya. Baik, kita akan bahas bahwa perusahaan ini ya, dari segi valuasi 32% sudah dihargai lebih tinggi daripada nilai perusahaan. Kemudian bagusnya bahwa perusahaan ini ya masih dihargai ya 5 ribuan. Saat pembahasan sekitar 5 ribuan ya. Sementara maksimal beli kita di 9 ribuan. Berarti poros valuasinya murah ya, 45% di bawah dari nilai bukunya. Berarti ya valuasi murah. Kemudian kalau dari segi perusahaannya ini sudah bertumbuh wajar ya. Sekarang kita ingin konfirmasikan dengan kita lihat dulu keuntungannya. Dari data yang kita dapatkan ini keuntungannya sangat besar ya, keuntungan bersihnya ini 24%. Luar biasa ini ya. Keuntungannya 948 dibagi 3.900-an itu untung bersihnya 24%. Luar biasa ya. Nah, dari keuntungan yang besar ini kita mau cek dulu apakah benar ya. Maksudnya gini, apakah benar dalam artian dikonfirmasi oleh dividen. Ternyata dividennya hanya 4,04% ya. Berarti di sini dividennya sangat kecil ya. Sehingga pada saat dibandingkan menjadi dividen yield itu hanya 0,7%. Sehingga dividennya ini tidak mendukung ya. Tidak mendukung dari untungnya yang sangat besar. Padahal target pemerintah kan untuk di BUMN itu pemerintah bisa mendapatkan dividen yang besar ya. Baik, kita akan bahas lagi dari segi ketahanan perusahaan. Ternyata perusahaan ini free cash flow-nya ini malah minus ya. Free cash flow-nya malah minus. Berarti memerlukan pendanaan lagi untuk bisa bergerak ya. Kemudian dari segi aset lancarnya ini juga malah kekurangan aset lancar ya. Untuk bayar hutang-hutangnya ini kekurangan aset lancar ya. Karena faktor hutangnya berbunganya ini sangat besar. Hutang berbunganya sangat besar, hampir 2,5 kali daripada modal ya. Kemudian hutang tak berbunga juga malah 3 kali lipatnya. Jadi perusahaan ini sebenarnya menguntungkan ya, tapi mungkin pada saat mereka berusaha ini ya, mereka memerlukan dana sehingga ada peminjaman
dari pihak luar ya, sehingga hutang berbunga dan tak berbunganya besar. Sehingga ya keuntungan yang besar ini tentu saja fokusnya untuk membayar hutang dulu ya. Dari data ini yang kita dapatkan, ternyata pembayaran hutangnya pun ini masih kekurangan aset lancarnya ya. Sehingga di sini tadi ketahanan perusahaan ini masih, kalau menurut saya ini belum baik ketahanan perusahaannya ya. Sehingga ini fokusnya membayar utang dulu ya. Dari keuntungan-keuntungan itu berarti tersedot dulu untuk membayar hutang-hutangnya ini ya. Baik, dari segi sahamnya tentu saja bahwa di sini ya pemerintah tidak trading ya. Hanya 30% saja yang dijual untuk bisa dijual belikan di bursa efek, itu hanya 30%. Dan ke 30%-nya itu pun ya, kalau sepenglihatan saya ini berarti tidak ada yang menghold sahamnya dengan lama ya, semuanya ini ditradingkan ya. Baik, sampai di sini bahwa kesimpulan kita perusahaannya valuasinya murah karena untungnya besar tadi. Hanya yang jadi permasalahannya adalah perusahaan ini modalnya perlu modal besar ya. Pada saat perlu modal besar ini dan ada memerlukan hutang ya dalam pengerjaannya. Nah, oleh karena itu hutangnya di sini besar ya. Oleh karena itu kita menunggu penyelesaian hutang dulu menjadi lebih baik ya. Seperti itu. Kalau dari segi keuntungan perusahaan ini luar biasa ya. Perusahaan sangat luar biasa untungnya, tetapi juga harus membayar hutang yang besar ya. Yang kedua, kita akan bahas lagi JRPT ya. JRPT ini Jaya Real Property. Berarti ini perusahaan yang bergerak dalam bidang properti ya. Bila Anda merasa bermanfaat pembahasan kita ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Dari segi valuasi perusahaan ini ya, ini 1% di bawah dari nilai perusahaannya ya. Sebenarnya di sini berarti di sekitar itu ya, sekitar nilai bukunya, berarti sebenarnya pertumbuhannya wajar ya. Kemudian dari segi valuasinya, boleh belinya itu di 760 maksimal. Sekarang ini di 665, berarti harganya juga sebenarnya ada diskon sekitar 13%, tetapi itu menurut saya dalam rentang yang wajar ya. Sehingga perusahaan ini ya, diskonnya 13%, tapi itu termasuk wajar. Sehingga perusahaan ini ya nilainya atau valuasinya seperti adanya ya. Kalau dibeli sekarang ya diskon 16% itu saya anggap tidak ada diskon ya, hanya biasa memang harganya seperti itu. Kemudian kita mau cek lagi, cross check lagi dengan dividen. Ternyata perusahaan membagikan dividen 30, dividen PL ratio ya 32%, ini sudah bagus. Tetapi harganya ini ya 665 dibandingkan dividennya yang 26 itu hanya sekitar 3,75%. Ini berarti kalau dari segi inflasi sudah mencukupi, tetapi kalau sesuai target kita ini belum ya. Sekali lagi, kalau dari segi inflasi ini mencukupi, tapi kalau dari segi standar kita minimal 5% itu belum ya. Sementara perusahaan ini untungnya ini 11%, untung bersihnya 11%, berarti perusahaan ini bagus saja ya. Karena itu mungkin kenapa harganya di wajar tadi ya. Baik, kita lanjut dari segi cash flow. Ini cash flow, free cash flow-nya ini pas-pasan ya. Tapi paling tidak
tidak rugi ya, tidak kurang ya. Kemudian dari segi current ratio atau aset lancarnya ini agak kurang untuk bayar hutang ya, masih kurang 11%. Sementara hutangnya ini tak berbungunya 43%, sini aman saja keduanya ya. Terus ini dari segi ketahanan tadi ya. Kemudian dari segi saham yang ada di bursa itu 76%, berarti 24%-nya ini tidak ditradingkan ya. Dengan 16% yang bisa bertrading ini santai saja ya. Berarti di sini yang jadi concern kita sebenarnya hanya satu ya. Sebenarnya concern kita di sini hanya satu saja ya. Apa? Yaitu aset lancarnya ya. Aset lancarnya ini yang perlu ditingkatkan sampai minimal setara dengan kemampuannya untuk bayar hutang ya. Ini menunggu membaiknya, menunggu cashnya, dan cash ini dalam artian bahwa aset lancarnya ya, bahwa bukan hanya cash tapi aset lancarnya ya ini membaik ya. Kalau dari segi valuasi wajar, DPR-nya kecil tadi karena memang harganya tinggi, karena memang dari segi keuntungan ini 11%, jadi di sini ada ekspektasi dari investor tadi sehingga harganya tinggi ya. Tapi yang paling penting di sini adalah kita menunggu, saya ubah aja nih kata-katanya ya, aset lancar ya, menunggu aset lancarnya diperbaiki ya, menunggu aset lancarnya diperbaiki supaya menjadi mencukupi ya. Namun setelah sampai di situ tentu saja kita menunggu lagi yang lainnya, tetapi concern awal kita di situ ya yang harus diperbaiki. Baik, yang ketiga ini JSPT, Jakarta Setia Budi Internasional ya. Ini adalah pemilikan, pengelolaan, penyewaan dan penjualan perkantoran, perhotelan, rumah bandar, real estate, pusat perbelanjaan dan apartemen ya. Jadi seperti itu yang jadi bidang bisnis mereka adalah yang seperti itu tadi ya. Lebih ke seperti properti juga ya, tapi ini lebih ke pengelolaannya ya. Baik, kita akan bahas dari segi fundamentalnya, semua dari beberapa sudut pandang. Yang pertama, bahwa perusahaan ini ya sudah dihargai lebih tinggi daripada nilai perusahaannya satu kali ya. 800 nilai buku, harga sekarang 1.700, jadi satu kali lebih mahal ya. Ini sudah, kalau kriteria kita ini sudah termasuk yang mahal ya, artinya harganya sudah 2 kali lipat daripada nilai asalnya, nilai asal perusahaan ya. Ibarat orang beli perusahaan, misalnya perusahaan harga 1 miliar ya, perusahaan ini sudah, kalau kita mau membelinya, orang mau jualnya 2 miliar ya, seperti itu. Baik, kita lihat lagi bahwa dari segi valuasi maksimal beli kita 620. Ini sudah 1.700, hampir 2 kali lipat lebih mahal ya. Ibarat nilai perusahaan itu ya, ini nilai sahamnya itu ibaratnya 100.000, maka kita harus belinya ini sudah hampir 300.000 ya. Sudah ya, sudah hampir 300.000 ya. Istilahnya kita
belinya banyak nombok ya. Terakhir, baru-baru saja bahwa beberapa saat yang lalu ya, ini perusahaan ini merugi. Tahun ini perusahaannya untung ya. Beberapa tahun ini merugi, tahun ini untung, dan mereka membagikan dividen ya. Dividennya itu, dividen payout ratio-nya itu 12%. Kalau kita setarakan 30 juga baru 1%, berarti masih belum memenuhi kriteria kita ya, baik dari segi dividen payout ratio-nya pun dan juga dari segi dividen yield-nya masih di bawah ya. Namun dari segi keuntungan perusahaan sudah untung ya, 7,4%, tetapi masih di bawah 10%, tapi perusahaan sudah untung ya. Jadi valuasi mahalnya ini mungkin karena capital gain ya, lebih kepada capital gain. Lanjut, perusahaan ini dari segi ketahanan free cash flow-nya aman ya. Jadi untuk pengelolaan perusahaan aman. Kemudian dari segi aset lancar ini juga aman ya. Aset lancarnya aman. Namun ada concern di sini, ada dua concern kita, bahwa hutangnya ini besar ya, 32% hutang berbunga, dan hutang tak berbunga ini 86%. Berarti ada leverage, berarti dalam pengelolaannya perusahaan ini berhutang ya. Hutangnya lebih besar daripada modal ya. Berhutang tapi hutangnya lebih besar, hampir 2 kali daripada modal ya. Terus kita lihat juga dari segi kepemilikan, bahwa semua sahamnya ini bisa ditradingkan, dan yang bertrading ini hanya 8% ya. Ini sebenarnya dekat-dekat ya, bukan dekat-dekat dalam artian hampir pengendali ya, tetapi di sini free float-nya hampir saja ya, hampir saja 7,5%. Ini terlalu mendekati ya, terlalu kita selalu dicek ya. Ini bukan berarti bahwa sahamnya, yang mungkin terjadi bahwa sahamnya bisa agak kurang liquid ya, harganya bisa naik cepat, bisa turun dengan cepat ya, karena jumlah saham yang ditradingkan itu sedikit ya. Jadi kalau menurut saya pribadi di sini, yang pertama ini concern kita tentu saja untuk perusahaan ini ketahanan perusahaan yang penting ya. Sehingga kita harus menunggu ketahanan ini membaik. Artinya apa? Hutangnya ini harus diperbaiki ya. Kita kasih hutang aja ya. Menunggu HBB, HTB ya, itu membaik ya, sehingga nanti kinerja perusahaan menjadi lebih baik ya, sehingga nanti keuntungannya menjadi lebih besar. Apalagi kalau harganya bisa turun, sehingga jadi lebih mengakomodasi ya. Untuk DPR-nya juga kurang, tetapi yang menjadi concern utama kita ini ya, hutang dulu ya. Apabila hutang diperbaiki, maka semuanya akan menjadi, nanti ada terjadi perbaikan ya. Baik, GSPT. Kita sudah membahas GSMR, JRPT dan GSPT ya. Oke, demikian pembahasan kita 3 saham ini ya, GSMR, JRPT dan GSPT ya. Mudah-mudahan ini menjadi bahan perbandingan bagi kita semua untuk bisa kali lagi mendapatkan atau menggali cara kita untuk mencari saham yang layak atau masih perlu ditunggu. Demikian, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.